Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak serta teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek teknologi informasi yang kami kembangkan mengenai sistem informasi manajemen akademik dan kesiswaan berbasis web untuk tingkat universitas. Slide selanjutnya. Baik, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Angelica Enda Despiani, lalu ada Mela Revania, lalu ada Alifa Yasinta Rahman, ada Muhammad Rafa Kuswanto, serta Muhammad Irsyad. Untuk presentasi kali ini, kami akan menjabarkan serta menjelaskan poin-poin terkait proyek TI yang kami kembangkan, lalu akan mendemonstrasikan mockup kami setelahnya. Baik Bapak dan teman-teman, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Rafa, dipersilakan untuk Rafa Kuswanto. Latar belakang dari proyek kami. Nah, jadi itu ada proses pengolahan data akademik dan mahasiswa pada lembaga pendidikan itu sering dilakukan secara manual sehingga rentan terjadi keterlambatan akses informasi, duplikasi data, dan kesalahan peralatan. Pencatatan, maaf. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi, pengolahan data seperti data dosen, data siswa, penjadwalan, dan administrasi akademik dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan akurat. Untuk tujuan proyeknya sendiri itu mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk mengelola data akademik dan kesiswaan secara terpusat, lalu mempermudah proses input, penyimpanan, pencarian, dan pelaporan data, lalu ada penyediakan akses data yang cepat dan tepat bagi pengguna sesuai hak akses, dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalkan kesalahan pengolahan data. Oke, untuk ruang lingkupnya sendiri itu ada pengembangan sistemnya yaitu modul login, autentikasi pengguna, dashboard pengguna, data dosen, data kesiswaan, terus modul akademik, navigasi sidebar atau menu utama, dan ada tampilan table data dengan fungsi aksi. Untuk batasannya sendiri itu ada sistem hanya digunakan untuk lingkungan internal lembaga. Terus akses pengguna dibagi menjadi admin dan staf karyawan, dan yang terakhir ada sistem tidak mencakup pembayaran atau keuangan. Terus stakeholder utamanya, next slide. Stakeholder utamanya itu ada pimpinan lembaga, yaitu perannya pengambil keputusan utama. Kepentingannya sendiri itu mendapatkan sistem yang membantu monitoring dan pengolahan data. Yang kedua ada staf tata usaha, perannya pengelola data akademik dan pengelola data mahasiswa dan akademik. Terus kepentingannya sendiri menggunakan sistem untuk input dan pengolahan data. Dan yang ketiga ada dosen, perannya sendiri pengguna data akademik dan jadwal, kepentingannya mengakses data mahasiswa dan jadwal mengajar. Yang kelima ada penerima manfaat informasi akademik, yaitu kepentingannya mendapat informasi yang valid dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada tim pengembang, perannya sendiri menjadi sistem. Oke, ada manfaat bisnisnya yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, akademik, dan kesiswaan, mengurangi kesalahan penting pada dosen, siswa, dan staf, menyediakan data yang terstruktur sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, next. Oke, di sini ada resiko awal dan mitigasinya. Untuk resikonya sendiri, ada keterlambatan pengembangan, dampaknya itu jadwal mundur, mitigasinya membuat timeline terperinci dan pembagian tugas jelas. Yang kedua ada kekurangan dokumentasi, dampaknya hambatan pemeliharaan sistem. Untuk mitigasinya sendiri ada dokumentasi dilakukan paralel dengan pengembangan. Yang ketiga ada kurangnya pemahaman user, dampaknya sendiri sistem tidak benar optimal. Untuk mitigasinya sendiri memberikan pelatihan singkat kepada pengguna. Dan yang terakhir ada kesalahan input data, dampaknya sendiri data tidak akurat. Untuk mitigasinya menambahkan validasi dan pesan peringatan pada sistem. Oke, untuk jadwal ringkasnya itu ada analisis kebutuhan. Ini semuanya durasinya 1 minggu kecuali pengembangan sistem. Untuk periodenya sendiri, analisis kebutuhan minggu ke-1, desain UI UX dan struktur database minggu kedua, pengembangan sistemnya itu 3 minggu, yaitu minggu 3 sampai 5.
dan yang terakhir pengujian dan perbaikannya 1 minggu itu minggu ke-6. Oke, next. Oke, di sini ada WBS-nya yaitu dari 3 level. Untuk level ke-1, fasenya itu ada perancangan antarmuka dan pengembangan sistem. Aktivitasnya di level 2 itu ada desain login page, dashboard, sidebar atau navbar, halaman data dosen, halaman akademik, dan halaman mahasiswa. Terus ada implementasi login page, dashboard, sidebar atau navbar, modul data dosen, modul akademik, dan modul mahasiswa. Nah, untuk di level 3-nya itu ada file dosen login, file desain dashboard, file desain sidebar atau navbar, file desain data dosen, file desain akademik, dan file desain mahasiswa. Dan ada halaman login berfungsi, dashboard dinamis, navigasi berfungsi, halaman data dosen berfungsi, halaman akademik, terus selanjutnya mahasiswa berfungsi. Oke, untuk KPI, untuk selanjutnya, next slide-nya akan dibacakan oleh teman saya, nama Angelica. Baik, selanjutnya adalah Key Performance Indicator atau KPI. Untuk proyek kami sendiri, di sini ada 5 KPI yang sudah disusun. Yang pertama ada ketersediaan sistem akademik dengan target layanan tersedia dan dapat diakses oleh pengguna, di mana ini minimal 99% uptime, downtime hanya 1%. Lalu metrik pengukurannya yaitu perbandingan persentase waktu sistem aktif dengan waktu operasional. Waktu pencapaiannya adalah akhir setiap semester. Lalu yang kedua ada kecepatan respon sistem dengan target memaksimalkan hanya 3 detik untuk merespon. Lalu metrik pengukurannya ini dari rata-rata waktu respon sistem dengan satuan detik. Dan waktu pencapaiannya adalah setiap bulan. Lalu ada kepuasan pengguna dengan target minimal 85%. Metrik pengukurannya dari survei kepuasan pengguna dari skala 1 sampai 100% dengan waktu pencapaian akhir setiap semester. Lalu ada akurasi data akademik dengan target kesalahan data kurang dari atau sama dengan 1%. Metrik pengukurannya dari jumlah kesalahan data dibanding dengan total data diproses. Lalu untuk waktu pencapaiannya itu ada di akhir setiap semester. Lalu yang terakhir adalah penyelesaian proyek sesuai jadwal dengan target 100% milestone atau penyelesaian pengujian fungsional selesai sesuai dengan timeline dengan metrik pengukurannya dari persentase milestone selesai sesuai jadwal. Lalu ada waktu pencapaiannya yaitu akhir setiap fase proyek. Untuk KPI, lalu ada rasi matriks. Ada pula rasi matriks di sini sudah selaras dengan masing-masing tugas dari anggota kelompok kami. Sebelumnya untuk kode R di sini atau responsible menandakan bahwa orang itu bertanggung jawab langsung saat pengerjaan aktivitas. Lalu ada A atau accountable menandakan orang itu bertanggung jawab pada hasil akhir dan mengambil keputusan. Lalu ada C atau consult berarti orang tersebut dilibatkan untuk memberikan masukan atau konsultasi. Dan terakhir ada inform atau I di mana orang tersebut diberikan informasi terkait hasil atau status kegiatan. Di sini bisa dilihat untuk aktivitas mengatur jalannya proyek. Dari project manager ini dia berstatus accountable, lalu sistem analis ini berstatus consult, UI UX designer inform, developer inform, dan QA QC ini inform. Untuk bagian memastikan aktivitas QA dan QC berjalan sesuai dengan jadwal, ini pasti dibebankan kepada QA QC. Lalu ada project proyek, di mana ini project manager accountable, sistem analis itu consult, UI UX designer inform, developer inform, QA QC responsible. Lalu ada menganalisis kebutuhan pengguna, di sini project manager inform, lalu ada sistem analis responsible, lalu ada UI UX designer inform,
developer inform, dan QA/QC inform. Lalu ada memastikan fungsi sistem sesuai dengan requirement and standar kualitas. Di sini project manager consult, lalu ada sistem analis itu accountable, UI UX designer ini inform, lalu developer inform, dan juga QA/QC consult. Lalu ada mendesain antarmuka yang mudah dan menarik bagi user. Project manager ini berstatus dengan inform, lalu ada sistem analis ini inform, UI UX designer responsible, lalu ada developer itu inform, dan QA/QC inform. Mengembangkan fitur dan modul sistem. Di sini untuk project manager inform, lalu sistem analis inform, lalu ada UI UX designer inform, developer responsible, lalu QA/QC inform. Melakukan testing dan melakukan perbaikan jika ada bug itu project manager inform, sistem analis inform, UI UX designer inform, lalu developer ini responsible, lalu QA/QC ini consult. Dan terakhir ada melaksanakan QA and QC serta mendokumentasikan hasil pengujian untuk project manager ini inform, lalu sistem analis inform, desain UI UX ini inform, lalu ada developer inform, dan juga QA QC sebagai responsible. Selanjutnya, terkait dengan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Irsyad. Ya, kemudian di bagian Gantt chart ini menjelaskan kegiatan atau fase utama di tiap minggunya, dari minggu pertama hingga ke minggu ke-6. Kegiatan yang pertama yaitu analisis kebutuhan yang dilakukan di minggu pertama. Itu untuk kegiatannya wawancara stakeholder, pimpinan, staf tata usaha, dosen, dan mahasiswa. Analisis dokumen akademik, identifikasi fitur utama. Kemudian untuk outputnya, dokumen kebutuhan sistem atau sistem requirement specification. Kegiatan yang kedua yaitu desain UI UX dan struktur database yang dilakukan di minggu kedua. Kegiatannya yaitu pembuatan mockup user interface untuk login, dashboard, data dosen, akademik, dan data mahasiswa. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pengembangan sistem yang dilakukan di minggu ketiga sampai minggu kelima. Fase inti coding dan integrasi modul. Minggu ketiga, implementasi login dan dashboard. Minggu keempat, pembuatan sidebar dan modul data dosen. Minggu kelima, pengembangan modul akademik dan mahasiswa. Kemudian yang keempat, pengujian dan perbaikan yang dilakukan di minggu ke-6. Kegiatannya itu pengujian fungsionalitas, QA atau QC, perbaikan bug, dan validasi data. Kemudian yang kelima yaitu pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan di minggu ke-6. Kegiatannya itu pelatihan admin, dosen, dan mahasiswa sesuai strategi komunikasi dan pelatihan untuk aplikasi yang sudah dikembangkan tadi. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi dan dokumentasi akhir. Di sini kegiatannya yaitu survei kepuasan, penilaian KPI, yaitu untuk uptime, kepuasan, dan akurasi data. Lanjut. Analisis resisten perubahan itu ada di pihak bentuk resistensinya sama dampaknya. Dari pihak dosen sendiri itu bentuk resistensinya beberapa dosen kurang familiar dengan dashboard digital untuk input nilai dan upload materi. Dampak terhadap implementasinya itu terlambatnya pengisian nilai dan tugas rendahnya tingkat penggunaan awal. Dan untuk pihak mahasiswanya itu bentuk resistensinya dibingung dengan navigasi awal atau menu akademik dan mahasiswa mirip. Dampaknya terhadap implementasinya itu ada kesalahan akses modul,
salah klik di fitur, itu menurunkan efisiensi mereka untuk belajar. Di pihak admin akademiknya itu, bentuk resistensinya ada ragu terhadap akurasi data yang ditarik dari siakat ke modul akademik. Dampaknya itu terjadi potensi duplikasi data dan kebingungan saat sinkronisasi. Di pihak tim IT sendiri itu beban kerja meningkat karena banyak peminatan perubahan UI berdasarkan feedback pengguna. Dampak terhadap implementasinya itu progres sprint bisa tertunda. Slide selanjutnya. Untuk model manajemen perubahannya itu kami mengambil di ADKAR. Tahap ADKAR-nya itu ada di A, di kesadaran penerapan dalam proyek e-learning-nya itu dilakukan sosialisasi manfaat sistem baru melalui demo mock-up Figma ke dosen dan mahasiswa. Setiap stakeholder dapat melihat tampilan login, dashboard, dan fitur akademik secara visual sehingga memahami manfaat sistem sebelum diimplementasikan. Di Desire itu keinginannya dosen dan mahasiswa diajak mencoba prototipe pada sesi uji coba atau beta test menggunakan tampilan yang sama seperti di mockup dengan melihat kemudahan akses dan desain intuitif diharapkan muncul motivasi untuk menggunakan sistem. Di K-nya itu pengetahuan. Pelatihan berbasis mockup Figma diberikan untuk menjelaskan setiap fitur, dari login, dashboard, akademik, dan mahasiswa. Panduan digitalnya juga dilampirkan langsung pada sistem agar mudah dipahami. Di A-nya itu kemampuan, pengguna dilatih secara langsung menggunakan sistem sebenarnya yang mengikuti alur pada mockup. Tim support mendampingi dosen dan mahasiswa saat tahap awal penggunaan. Di R-nya yaitu penguatan, setelah sistem berjalan, dilakukan survei dan feedback loop menggunakan fitur notifikasi dalam dashboard. Pengguna aktif akan diberikan penghargaan untuk mempertahankan motivasi penggunaan sistem. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Alifa. Baik, di sini ada strategi komunikasi. Yang pertama ada target audiensnya kepada pimpinan lembaga dengan tujuan komunikasi. Yang pertama mendapatkan dukungan dan persetujuan sumber daya. Yang kedua menunjukkan nilai strategis proyek. Lalu pesan yang disampaikan yaitu sistem ini akan meningkatkan akurasi data, keputusan, dan efisiensi operasional akademik secara keseluruhan. Lalu cara kita berkomunikasi yaitu yang pertama dengan presentasi dengan hasil proyek yang sudah dibuat, lalu membuat laporan bulanan. Yang kedua yaitu ada target audiensi kepada staf tata usaha atau admin akademik. Tujuan komunikasinya yaitu satu, mengurangi kekhawatiran tentang akurasi data. Yang kedua, menunjukkan kemudahan kerja baru. Lalu pesan utamanya yaitu sistem baru akan mengotomatisasi input data, mengurangi duplikasi kerja, memastikan data akademik selalu akurat dan terkini. Lalu cara komunikasinya yaitu dengan mengadakan workshop interaktif dan ada sesi tanya jawab. Lalu yang ketiga ada target audiensinya itu dosen. Tujuan komunikasinya yaitu membangun antusiasme terhadap pembaharuan sistem, lalu menghilangkan ketakutan terhadap kompleksitas sistem baru. Pesan utamanya yaitu akses jadwal, input nilai, dan upload materi menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu ada dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cara komunikasinya yaitu memberikan tutorial secara singkat dan berkelanjutan pelatihan. Yang keempat itu ada target audiensinya mahasiswa. Tujuan komunikasinya yaitu untuk memberitahu tentang keuntungan akses informasi yang cepat dan mudah. Pesan utamanya yaitu dapatkan informasi tentang jadwal, nilai, dan materi kuliah secara real time dalam satu aplikasi atau website dan mudah digunakan. Lalu cara komunikasinya yaitu pengumuman melalui website kampus maupun flyer di area. Lalu ada strategi pelatihan, sesi 1 yaitu onboarding untuk admin akademik. Target pesertanya staf TU dan admin akademik. Metodenya menggunakan workshop di lab komputer dan sesi simulasi data.
Adapun materi pelatihannya yaitu manajemen Dilanjut aja. Dilanjut. yang pertama itu ada sesi onboarding yang sudah tadi dijelaskan. Target pesertanya seluruh dosen di fakultas, metodenya dengan demonstrasi langsung dan praktik mandiri dengan panduan. Materi pelatihannya, kita ada melakukan login dan personalisasi profil, melihat jadwal mengajar, input nilai akhir semester, dan upload materi perkuliahan. Sesi ketiga itu sosialisasi untuk mahasiswa. Target pesertanya perwakilan mahasiswa per prodi, dengan metode presentasi dan memberikan video tutorial singkat. Materi pelatihannya yaitu cara mengakses, melihat absensi, rekap nilai, dan mengakses materi perkuliahan. Di sini ada evaluasinya, yaitu keberhasilan proyek dievaluasi melalui beberapa indikator objektif yang diukur secara bertahap. Pada awal peluncuran, kami akan mengukur tingkat adopsi sistem dan efektivitas pelatihan. Setelah 1 bulan, kami akan menilai kepuasan pengguna dan keahlian pengguna dalam menggunakannya. Pada akhirnya, tujuan bisnis akan diukur dari penghematan waktu dalam pembuatan laporan akademik. Dengan cara ini, proyek diharapkan tidak hanya secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh stakeholder. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 3. Mungkin selanjutnya akan diadakan tanya jawab oleh Pak Givi. Mock-up-nya nggak ada? Ini Pak, sebelumnya mock-up-nya dulu Pak. Ya. Sebentar ya. Tolong berhentiin aja. Siap. Wait, udah. Bentar ya. Oke. Ini Irsyad boleh dijelaskan di mock-up-nya ada apa aja Irsyad? Kemudian di bagian mockup untuk login page, di sini untuk namanya Universitas Irama. Kemudian di dashboard ini yang kita bikin ada dosen Universitas Irama, mata kuliah Universitas Surabaya. Kemudian mahasiswa Universitas Irama. Selanjutnya kemudian di mockup data dosen ini bisa menambahkan data dosen, bisa melihat data dosen, bisa menghapus data dosen juga. Selanjutnya Pak. Kemudian di mockup data mahasiswa ini sama juga bisa menambahkan data mahasiswa, kemudian bisa mengedit, bisa menghapus juga data mahasiswa.
Lanjut. Kemudian di mockup mahasiswa ini bisa melihat kelasnya di daftar kelasnya, terus kemudian bisa menambah kelas juga. Kemudian untuk mockup mahasiswa bisa eh, melakukan absensi terhadap mahasiswa di berbagai kelas. Untuk mockup cukup sampai sini Pak. Kemungkinan besarnya Oke, sesuai dari WBS-nya. ya udah. Eh, lihat di chat ya. Pertanyaan pertama untuk Angelika. Pertama adalah aktivitas utama. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam WBS untuk mengembalikan sistem informasi manajemen akademik dan kesiswaan, mulai dari analisis, kebutuhan, hingga uji coba sistem. Angelika ya. Baik, Bapak. Oke, yang kedua, untuk Rafa ya. Bagaimana pembagian tahapan WBS dapat membantu memisahkan modul akademik, jadwal nilai absensi, dan modul kesiswaan atau kemahasiswaan seperti ekstrakurikuler, data siswa, dan pelanggaran serta prestasi. Itu ya. Jadi Baik, ada Pak. yang ketiga, buat Mela. Mela ini apa saja indikator kinerja utama KPI yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan sistem di dalam meningkatkan efisiensi administrasi akademik dan pelayanan data siswa. Maksudnya mahasiswa ya. Baik, Bapak. Yang keempat, buat Ilyas ya. Ilsat sorry Ilyas. Bagaimana KPI dapat diterapkan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna seperti ini bukan guru ya tapi dosen atau tadi Universitas Irama tuh tingkatnya guru apa dosen saya nggak tahu juga. Admin serta kemudahan menggunakan sistem berbasis web ini. Ya, ini untuk Ilsat. Untuk Alifa, siapa saja pihak yang sebaiknya dimasukkan dalam matrix proyek ini? Ini misalnya project manager,
Ini menurut Alifa ya. Web developer, database administrator, admin sekolah, guru atau dosen ya, mahasiswa atau siswa, apa peran masing-masing di dalam setiap fase pengembangan. Oke, tugas untuk kelompok. Mockup. Ini untuk kelompok, komponen apa saja yang harus ditampilkan pada mockup antarmuka sistem agar pengguna dapat dengan mudah mengakses data akademik kesiswaan, laporan secara interaktif melalui web. Ya, oke. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan dijawab di Google Docs.
Oh, anjing, ngelek. Ya deh. Oke, silakan dijawab. Sudah 10 menit. Dibuka Google Drive-nya. Google Drive. Google Doc. Sudah di-share belum? Sudah bisa dijawab?
Bapak mohon Bisa Pak, maaf, bisa Pak. sebentar lagi kita mulai. Bentar lagi. Oke Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Oke, silakan. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan pertama, aktivitas utama apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam WBS untuk mengembalikan sistem informasi mulai dari analisis, kebutuhan, hingga uji coba sistem. Aktivitas utama yang perlu dimasukkan ke dalam WBS atau Work Breakdown Structure untuk pengembangan sistem informasi manajemen akademik dan kesiswaan yang kami kembangkan ini, jika mulai dari analisis hingga uji coba, meliputi beberapa tahapan utama, di antaranya yang pertama ada analisis sistem, di mana di poin ini kita harus mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Lalu juga analisis kebutuhan pengguna dan proses bisnis akademik serta kesiswaan. Lalu ada identifikasi masalah sistem yang berjalan dan peluang perbaikan. Dan terakhir dokumentasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Lalu yang kedua ada perancangan sistem, di mana di poin ini sistem dan database, misalnya itu ERD, lalu ada perancangan use case, class diagram, sequence diagram, lalu ada GUI design antar muka pengguna. Lalu yang terakhir ada spesifikasi, alur proses, dan integrasi antar modul sistem. Yang ketiga, ada pengembangan dan implementasi. Dalam poin ini, kita harus melakukan penulisan program dan pengkodean sesuai desain, lalu ada pengaturan basis data dan koneksi sistem, serta pengujian unit dan integrasi modul. Lalu ada pengujian sistem atau testing. Di sini kita harus memperhatikan pengujian fungsional sesuai kebutuhan sistem. Lalu ada pengujian user acceptance test oleh admin, staf akademik, dan pengguna lain. Lalu ada perbaikan bug dan optimalisasi sistem berdasarkan hasil uji coba. Selanjutnya ada pelatihan dan dokumentasi. Di sini kita melakukan pelatihan penggunaan sistem untuk para pengguna. Di sini yang terpusat kepada admin, dosen, dan mahasiswa. Lalu ada penyusunan dokumentasi teknis dan manual pengguna. Dan yang terakhir adalah implementasi produksi dan pemeliharaan, di mana kita melakukan migrasi data dan implementasi sistem di lingkungan produksi. Lalu ada pemeliharaan dan support sistem pasca implementasi. Oke
Oke, baik. Nomor 2 ada soal bagaimana pembagian tahapan WBS dapat membantu memisahkan modul akademik, jadwal nilai absensi, dan modul kemahasiswaan yaitu ekstrakurikuler, data mahasiswa, pelanggaran, dan prestasi. Jawabannya itu yang pertama ada pemecahan berdasarkan domain utama. Untuk langkah awalnya dalam WBS adalah membagi proyek berdasarkan domain fungsional, yaitu modul akademik untuk mencakup fitur seperti jadwal, nilai, dan absensi. Terus yang modul kemahasiswaannya mencakup data mahasiswa, ekstrakurikuler, pelanggaran, dan prestasi. Nah, yang kedua itu ada tahapan dalam WBS untuk modul akademiknya itu di levelnya ada satu untuk komponen layannya itu sistem utama validasi data akademik, yaitu uraiannya sinkronasi dengan data dosen dan mahasiswa WBS untuk modul kemahasiswaan. Untuk levelnya sendiri, yang ke satu ada modul kemahasiswaan, uraiannya itu sistem utama pengelolaan non-akademik. Terus yang kedua ada data mahasiswa, ekstrakurikuler, pelanggaran. Untuk uraiannya sendiri masing-masingnya ada input dan pembaruan identitas mahasiswa, terus pendaftaran dan keanggotaan kegiatan mahasiswa, dan pencatatan kasus disiplin, terus ada lagi prestasi untuk untuk komponennya dan uraian kemahasiswaan, yaitu rekap seluruh aktivitas dan riwayat mahasiswa. Dan poin terakhirnya itu ada manfaat pemisahan berdasarkan WBS. Yang pertama ada keteraturan pekerjaan. Tim dapat mengerjakan modul akademik dan kemahasiswaan secara terpisah tanpa tumpang tindih. Terus yang kedua ada kemudahan validasi. Setiap modul memiliki indikator keberhasilan tersendiri. Misalnya absensi sinkron dan laporan kegiatan. Terus yang ketiga ada efisiensi pemeliharaan. Apabila terjadi perbaikan atau pembaruan fitur, hanya modul terkait yang terpengaruh. Terus yang terakhir ada skala atau bimbingan dapat ditambahkan tanpa mengubah struktur inti sistem. Untuk pertanyaan Bapak yang ketiga itu, apa saja indikator kinerja utama KPI yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan sistem dalam meningkatkan efisiensi administrasi akademik dan pelayanan data siswa? Untuk jawabannya itu, di efisiensi administrasi akademik, yang pertama ada waktu pemrosesan layanan akademik. Rumusnya itu total waktu penyelesaian permintaan dibagi dengan jumlah perminatan. Untuk tujuannya itu untuk menurunkan rata-rata waktu pemrosesan, misalnya pembuatan KRS, transkrip, surat keterangan. Yang kedua itu jumlah layanan yang diproses secara digital. Rumusnya itu jumlah layanan digital dibagi total layanan dikali 100%. Tujuannya itu meningkatkan digitalisasi administrasi untuk mengurangi beban manual. Untuk yang ketiganya itu tingkat kesalahan administrasi. Rumusnya itu jumlah kesalahan input atau data dibagi total data yang diolah dikali 100%. Tujuannya itu untuk menurunkan tingkat kesalahan akibat input manual atau redundansi data. Yang B itu untuk pelayanan data mahasiswanya itu yang pertama ada akurasi dan konsistensi data mahasiswa. Rumusnya itu jumlah data valid dibagi total data dikali 100%. Tujuannya memastikan data mahasiswa akurat, tidak duplikat, dan selalu diperbarui. Yang kedua itu waktu akses atau pencarian data. Tujuannya itu menilai kecepatan sistem dalam menampilkan informasi mahasiswa, misalnya nilai atau status akademik. Yang ketiga itu ketersediaan sistem. Rumusnya itu waktu sistem aktif dibagi total waktu operasional dikali 100%. Tujuannya memastikan sistem dapat diakses dengan stabil. Targetnya itu lebih dari 90%. 99%, maaf. Kemudian pertanyaan Bapak yang keempat, itu bagaimana KPI dapat diterapkan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna seperti guru, siswa, dan admin terhadap kemudahan penggunaan sistem berbasis web ini? Jawabannya adalah
Key Performance Indicator atau KPI dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kemudahan penggunaan atau usability sistem berbasis web. Beberapa KPI yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama yaitu tingkat kepuasan pengguna, yaitu diukur melalui survei atau kuesioner kepada guru, siswa, dan admin untuk menilai kenyamanan dan kemudahan penggunaan sistem. Kemudian yang kedua, tingkat keberhasilan tugas, yaitu presentase keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugas seperti menginput nilai, melihat jadwal, atau mengelola data tanpa hambatan. Kemudian yang ketiga, waktu rata-rata penyelesaian tugas, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan aktivitas utama. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan, semakin baik tingkat kemudahan sistem. Kemudian selanjutnya, tingkat kesalahan pengguna, yaitu jumlah kesalahan yang dilakukan pengguna saat menggunakan sistem. Semakin rendah nilainya, maka semakin mudah sistem yang digunakan. Kemudian yang terakhir, rasio umpan balik dan keluhan, yaitu perbandingan antara jumlah masukan positif dan negatif yang diberikan pengguna terhadap fitur sistem. Dengan menerapkan KPI tersebut, pengembang dapat menilai sejauh mana sistem mudah dipahami, efisien digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nomor 5 yaitu untuk soalnya siapa saja pihak yang sebaiknya dimasukkan dalam RACI Matrix proyek ini. Misalnya Project Manager, Web Develop, Database Administrator, Admin Akademik, dosen, mahasiswa. Dan apa peran masing-masing dalam setiap fase pengembangan. Di sini pihak yang sebaiknya dimasukkan ke dalam RACI yaitu 1. Pimpinan lembaga, lalu ada Project Manager, UI UX Designer, Web Developer, Database Administrator, Admin Akademik, dosen, dan mahasiswa. Lalu peran-perannya yaitu yang pertama kita ada fase perencanaan dan inisiasi, pimpinan lembaga sebagai accountable yaitu memberikan persetujuan final dan menjamin ketersediaan sumber daya. Mereka adalah pemilik proyek. Lalu ada project manager yaitu sebagai responsible mengerjakan perencanaan detail, membuat timeline, dan mengusulkan anggaran. Lalu ada developer dan DBA. Di sini mereka sebagai konsul, yaitu dikonsultasi untuk kelayakan teknis dan rencana yang dibuat. Yang kedua ada fase analisis dan desain. Di sini ada project manager sebagai accountable, yaitu bertanggung jawab agar desain sistem sesuai dengan tujuan proyek. Lalu ada UI UX designer sebagai responsible, yaitu mengerjakan desain, tampilan, dan alur kerja berdasarkan masukan pengguna. Lalu ada admin akademik dan dosen sebagai konsul, mereka adalah ahli domain yang memberikan detail kebutuhan sistem. Lalu ada DBA sebagai responsible, yaitu mengerjakan desain database yang efisien dan aman untuk menampung semua data. Yang ketiga ada fase pengembangan. Di sini ada web developer dan DBA, yaitu sebagai responsible. Mereka adalah pelaksana utama yang mengubah desain menjadi kode yang berfungsi. Lalu yang kedua ada project manager sebagai accountable. Mereka memantau kemajuan, memastikan pengembangan sesuai rencana dan anggaran yang tersedia. Lalu ada fase pengujian. Di sini ada admin akademik dan dosen sebagai responsible. Mereka adalah pelaksana karena merekalah yang akan menggunakan sistem secara nyata. Mereka menguji apakah sistem memenuhi kebutuhan operasional mereka. Selanjutnya ada web developer dan DBA. Di sini mereka sebagai responsible, yaitu yang bertanggung jawab memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan saat pengujian. Yang terakhir ada project manager sebagai accountable. Mereka bertanggung jawab atas kualitas keseluruhan sistem sebelum diluncurkan. Yang kelima ada fase peluncuran dan pelatihan. Di sini ada pimpinan lembaga sebagai accountable, yaitu memberikan izin resmi untuk sistem go live. Lalu ada project manager sebagai responsible, memimpin seluruh proses peluncuran dan pelatihan. Yang terakhir, yang ketiga ada admin akademik dan dosen sebagai konsul. Mereka memberikan masukan atas materi pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu ada mahasiswa
sebagai inform hanya perlu diberitahu cara mengakses sistem, tidak perlu dilibatkan dalam pelatihan teknis. Yang terakhir ada fase maintenance. Di sini ada admin akademik sebagai accountable, menjadi pemilik sistem sehari-hari. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan sistem, mengelola pengguna, dan melaporkan masalah. Lalu ada dosen dan mahasiswa sebagai konsul. Mereka memberikan laporan atau permintaan jika ada fitur yang tidak berfungsi atau perlu diperbaiki. Yang terakhir, ada web developer dan DBA. Mereka sebagai responsible, mereka melakukan perbaikan teknis dan pembaruan berdasarkan laporan dari pengguna. Baik, sudah selesai ya. Nanti yang ke-6 dijawab terus dikumpul ke Olu ya. Oke, silakan di closing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.